Selamat datang kembali pada video ketiga mengenai pembangunan aplikasi Metro. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan gambaran umum sistem, mulai dari tujuan pembangunan, aktor yang terlibat, hingga alur kerja aplikasi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sistem informasi, yaitu perancangan basis data atau database. Basis data merupakan komponen utama dalam sebuah sistem informasi, karena seluruh data yang digunakan oleh aplikasi akan disimpan, dikelola, serta diolah di dalam database. Oleh karena itu, perancangan database harus dilakukan secara matang agar sistem dapat bekerja dengan baik, memiliki performa yang optimal, serta mampu menjaga konsistensi data. Nah, langkah pertama yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu membuka aplikasi Exam untuk mengaktifkan Apache dan MySQL seperti pada layar ini, hingga modul Apache dan MySQL-nya berwarna hijau seperti ini. Lalu kita membuka php-admin, kita klik admin. Nah, di sini tertera apa saja yang saya buat atau database apa saja yang telah saya buat. Karena yang saya buat yaitu database DBRSIA, maka di sini ada database DBRSIA. Nah, di dalam DBRSIA ini memiliki beberapa tabel yang dimana ada tabel admin, tabel dokter, tabel kamar, tabel pasien, tabel pemesanan, tabel penjadwalan, tabel perawat, tabel ruangan, serta tabel user. Nah, ini desainer. Ini ada korelasi antar tabelnya. Nah, di sini ada tabel admin, yang dimana tabel admin ini digunakan untuk menyimpan akun administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. File yang terdapat pada tabel ini antara lain ada user, username, password, nama, email, telepon, role, serta foto. Lalu selanjutnya ada tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan akun pengguna atau pasien yang dapat melakukan login ke dalam aplikasi. Beberapa file penting terdapat pada tabel ini yaitu ada user, username, password, nama, email, telepon, role, serta foto. Selanjutnya ada tabel pasien. Nah, tabel ini menyimpan seluruh identitas pasien terdaftar pada rumah sakit. Data yang disimpan meliputi ID pasien, nama, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, alamat, HP, tanggal daftar, serta status. Selanjutnya ada tabel dokter. Nah, tabel ini berfungsi menyimpan informasi mengenai dokter yang bekerja di rumah sakit. Data yang disimpan meliputi ID dokter, nama, spesialis, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, telepon, foto, serta status. Selanjutnya ada data dokter ini akan digunakan dalam proses penjadwalan praktek maupun penanganan pasien. Selanjutnya ada tabel perawat. Yang dimana tabel ini digunakan untuk menyimpan data tenaga perawat. Beberapa atribut yang disimpan antara lain ID perawat, nama, alamat, telepon, serta shift. Dengan adanya tabel ini, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan data perawat secara lebih terstruktur. Selanjutnya ada tabel ruangan. Yang dimana tabel ini berisi informasi mengenai ruangan yang tersedia pada rumah sakit. Beberapa data yang disimpan yaitu kode ruangan, nama ruangan, gedung, lantai, serta jenis. Tabel ini menjadi acuan bagi tabel kamar sehingga setiap kamar akan berada pada satu ruangan tertentu. Selanjutnya ada tabel kamar. Tabel ini menyimpan informasi mengenai seluruh kamar rawat inap. File yang terdapat pada tabel ini meliputi ID kamar, kode ruangan, nomor kamar, kelas, harga, serta status. Nah, status kamar menunjukkan apakah kamar masih kosong atau sudah terisi. Informasi ini sangat penting ketika pasien melakukan pemesanan kamar. Selanjutnya, tabel penjadwalan. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan jadwal praktek dokter. Data yang tersimpan antara lain
ada jadwal, hari praktek, jam masuk, ada ruangan, ada dokter, serta status. Dengan adanya tabel ini, pasien dapat mengetahui kapan dokter tertentu melakukan praktek. Selanjutnya ada tabel pemesanan. Nah, tabel yang menjadi inti dari sistem adalah tabel pemesanan. Tabel ini menyimpan seluruh transaksi pemesanan kamar rawat inap. Beberapa data yang disimpan antara lain ID pesanan, ID pasien, username, nama pasien, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, telepon, kode ruangan, ID kamar, tanggal masuk, keluhan, catatan, tanggal pesan, status, tanggal respon, admin respon, pesan admin, tanggal konfirmasi, notifikasi, ID dokter, penyakit, tanggal periksa, jam periksa, serta catatan admin. Status pemesanan terdiri dari 3 kondisi, yaitu menunggu, diterima, serta ditolak. Ketika admin menerima pemesanan, status kamar pada tabel kamar juga akan berubah menjadi terisi. Hal ini menjaga agar satu kamar tidak dapat dipesan oleh lebih dari satu pasien pada waktu yang sama. Demikian penjelasan mengenai perancangan basis data pada aplikasi Medroom. Pada video ini telah dijelaskan struktur database, fungsi setiap tabel, hubungan antar tabel, serta bagaimana database mendukung seluruh proses bisnis yang terdapat pada aplikasi. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan perancangan antarmuka atau user interface, mulai dari desain halaman login, dashboard, hingga tampilan laporan yang digunakan pada aplikasi Medroom.